Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah seakan menolak untuk dikaitkan dengan temuan uang dan emas yang didapat penyidik Polri saat melakukan penggeledahan di sejumlah tempat, hingga dikaitkan dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Febri memberikan pernyataan yang menimbulkan pertanyaan terkait temuan emas seberat 74 kg di rumah pribadinya di Sentul setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan TPPU oleh Kejaksaan Agung. Menurut Febri, penyidik seharusnya mengonfirmasi seluruh temuan barang bukti secara menyeluruh sebelum menetapkannya sebagai tersangka dan melakukan penahanan. Itu biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Jadi Bapak tidak tahu Sebelum Febri ditahan, Handika, kuasa hukum tersangka dugaan korupsi, Don Rito, menyebut rumah di kawasan Sentul yang digeledah penyidik adalah rumah yang ditempati kliennya. Pengacara Don Rito menegaskan kliennya tidak memiliki keterkaitan dengan dugaan kasus korupsi. Ia juga menyatakan rumah di Sentul sudah tak lagi ditempati oleh mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Penguasaan, kepemilikan. Jadi itu bukan milik Pak Febri. Rumah itu sudah 10 tahun, informasinya nggak pernah dipakai sama Pak Febri. Tapi di 2023 dipinjam oleh si Pak Idor untuk kantor yayasan. sewa kontrak atau hanya jual terus? Mengajukan permohonan menggunakan. Ini dibuktikan dengan bukti pendukung ada 2. 1, semua biaya maintenance, listrik, air, dan staf yang kerja di situ yang bayar Pak Idon semua, bukan Pak Febri. Per 2023. Gitu. Awal 2023. Kini mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditahan di rumah tahanan KPK sejak 24 Juli 2026 untuk masa penahanan awal selama 20 hari untuk keperluan penyidikan lebih lanjut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo bilang, penitipan tersangka Febri Adriansyah di rutan KPK adalah bentuk sinergitas antara KPK dan Kejaksaan Agung. Terkait dengan penahanan terhadap tersangka saudara FA, semuanya merupakan kewenangan dari penyidik. Dalam hal ini adalah penyidik dari Kejaksaan Agung. Dan ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Akankah dugaan tindak pidana pencucian uang yang disangkakan kepada mantan Jampitsus juga akan menyeret nama-nama lain? Tim Liputan Kompas TV. Selain tersangka kasus korupsi, mantan Jampitsus Febri Adriansyah juga menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang berdasarkan temuan uang ratusan miliar rupiah dan emas batangan 74 kg dari penggeledahan di sejumlah lokasi. Yang menarik, ex-Jampitsus dalam proses penyidikannya ditahan di rutan KPK. Bagaimana pengusutan kasus TPPU yang melibatkan ex-Jampitsus bisa terang benderang hingga terungkap tuntas siapa saja yang terlibat. Mengingat TPPU tidak bisa berdiri sendiri tanpa asal-usul uangnya. Kita ulas bersama dengan peneliti Pukat UGM Zainur Rohman dan penyidik KPK 2013-2021 Yudi Purnomo. Selamat pagi Mas Zainur, Mas Yudi. Pagi Mas. Selamat pagi. Pagi Om Zainur. Baik, saya ke Mas Zainur terlebih dahulu. Mas Zainur akhirnya jadi tersangka, kemudian ditahannya untuk kasus TPPU, sprindik TPPU. Tentunya ada sprindik lainnya, ada 3 yang lainnya yang diduga ini merupakan tindak pidana asalnya. Nah, ketika kita melihat penetapan tersangka untuk TPPU terhadap ex-Jampitsus ini, bagaimana kemudian ke depannya bisa dihubungkan ataupun disambungkan dengan tindak pidana asal yang 3, Asabri, batubara, dan juga ada korupsi Krakatau Steel. Ya Mas Priyo, jadi TPPU itu memang perlu predikat crime, tetapi tidak perlu dibuktikan. Yang penting ada predikat crime-nya, apakah itu tindak pidana korupsi dalam bentuk penerimaan suap atau gratifikasi atau misalnya penggelapan dalam jabatan. Ini kan dugaannya masih luas ya, karena ada berbagai info misalnya apakah ini adalah meminta jatah ataukah menjual barang bukti
ataukah menerima suap dan seterusnya. Nah, di pasal 4 atau pasal 5 Undang-Undang TPPU kan di sana diancam ya setiap orang yang menyembunyikan, menyamarkan asal-usul dari harta yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil TPPU, itu merupakan satu bentuk tindak pidana. Jadi ketika ini ada sanggahan dari DR melalui kuasa hukumnya bahwa itu adalah milik DR, nah sesuai dengan pasal 77 dan 78 Undang-Undang TPPU, maka dia wajib membuktikan secara terbalik. Dari mana itu emas 74 kilo? Apakah dia dapat dari bisnis? Maka harus dibuktikan bisnisnya apa, laporan keuangannya bagaimana, keuntungannya bagaimana, bayar pajaknya bagaimana. Nanti akan dicocokkan, Mas Priyo. Nah, kalau tidak cocok, ya artinya gagal untuk membuktikan asal-usul hartanya. Jadi tidak bisa dia mengatakan bahwa oh itu harta milik saya ya. Semua orang bisa ngaku-ngaku, tetapi kan pengakuan itu harus didukung oleh pembuktian. Nah, yang kedua adalah dari kaitan antara DR dan FA, tentu penyidik punya banyak alat bukti ya, misalnya dari komunikasi digital di antara para pihak, juga kemudian bagaimana para pihak ini memiliki keterkaitan kerjasama, dan seterusnya. Itu nanti semuanya akan dilakukan pemeriksaan, akan dilakukan pencocokan, dan kemudian dituangkan nantinya di dalam dakwaan oleh JPU. Nah, kalau tadi pertanyaannya ini kira-kira ke depan bagaimana? Itu pertanyaan semua orang gitu ya. Apakah ini nanti penyidik akan benar-benar membongkar jejaring FA ini sampai tuntas atau dilokalisir ya, ada semacam cut off hanya sampai kepada FA dan DR. Kenapa? Karena ya siapa yang bisa menjamin bahwa uang 400 miliar dan emas senilai 74 kilo adalah milik FA sendiri? Siapa yang menjamin tidak ada titipan dari pejabat yang lain? Misalnya di kasus Zarofrikar ya, di Mahkamah Agung, seorang eselon 1 non-hakim, dia adalah PNS karir, itu punya emas 52 kg dan juga uang 920 miliar. Ditangani oleh kejaksaan. Sampai sekarang perkaranya cut off di Zarofrikar, tidak diusut. Itu adalah titipan hakim-hakim korup atau memang murni dari Zarofrikar. Tidak mungkin hanya dari Zarofrikar aja itu. Dia bukan hakim, dia tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara. Jadi Mas Priyo, ini memang nanti akan sangat menarik. Perkara ini akan diusut sampai semuanya terbongkar atau kemudian akan di cut off. Yang kedua, memang selain TPPU, ini kan perkara tipikor ya sangkaannya. Nah, tentu nanti ini akan ada tantangan untuk membuktikan satu persatu. Misalnya di kasus Asabri di Jiwasraya, apa tindak pidana yang telah terjadi? Apakah penerimaan suap, ataukah pemerasan, ataukah ini penggelapan dalam jabatan? Nah, tentu kalau kita lihat pasal yang digunakan sepertinya mengarah kepada pemerasan dan atau penerimaan suap gitu ya. Nah, itu nanti kemudian akan dihubungkan dengan perkara TPPU-nya. Tetapi perkara TPPU itu sekali lagi tidak perlu menunggu pembuktian dari pidana asalnya. Selama ada pidana asalnya, kemudian sudah diketahui pidana asalnya, kemudian bisa masuk kepada TPPU-nya. Begitu, Mas Priyo. Oke, baik. Kemudian saya ke Mas Yudi. Mas Yudi, tadi ada kekhawatiran juga ke kita gitu ya, jangan-jangan ini kasusnya di cut off, di cut sampai ke ex-Jampitsus saja, tidak bisa ke aktor-aktor besar lainnya. Nah, dengan ini ada penahanan yang dititipkan di rutan KPK, apakah bisa menjamin paling tidak tersangka ini ditahan di tempat yang kita tidak bisa curigai gitu, karena kalau dititipkannya di Kejagung, orang-orang semakin curiga seperti itu. Ya, dalam setiap penyidikan tentu penyidik mempunyai strategi ya untuk memperkuat pembuktian, termasuk juga mencegah adanya intervensi di dalam mereka melakukan proses penyidikan ini untuk mengusut tuntas. Salah satunya bagi saya ketika teman-teman tim 9 Kejaksaan berhasil menetapkan tersangka dan berani melakukan penahanan, artinya mereka akan mengkonfirmasi apa yang dilakukan oleh tim penyidik dari Kotas Tipikor dan Dirkrimsus Polda Metro Jaya itu benar adanya ya. Kemudian pasti mereka akan berbicara mengenai di mana nanti kita akan tahan. Kalau ditahan di kejaksaan, ya tentu ya ada kekhawatiran
ya loyalis Febri ya masih ada di sana. Takutnya ya tentu akan ada intervensi dan sebagainya, termasuk kan rutan sendiri ini kan merupakan rutan tempat kejaksaan untuk kemudian menaruh orang di sana. Ya tentu ada kekhawatiran juga bahwa isinya kan sebagian besar adalah orang-orang yang pernah ditangani oleh Febri seperti itu. Kemudian yang kedua, ya selain itu tentu rutan KPK benar dikatakan oleh Mas ya dianggap steril, kemudian akses dan sebagainya akan sulit dan sebagainya, termasuk adanya masa pengenalan lingkungan, mapeling gitu ya, dan juga yang hanya bisa berkunjung itu kan hanya yang berdasarkan rekomendasi ataupun izin dari teman-teman penyidik kejaksaan. Artinya dengan kemudian menempatkan Febri ini di rutan KPK, setidaknya ada harapan bahwa tidak ada intervensi selama ada di rutan. Karena kan penyidik itu hanya memeriksa Febri ini kan pada saat proses pemeriksaan. Tapi setelah itu ya tidak bisa dipantau. Seperti itu, ya, Mas. Oke, Mas Yudi, kita tahan dulu, Mas Yudi. Kita akan ke gedung bar kait dengan bagaimana perkembangan dari kasus korupsi dan juga TPPU yang menjerat ex-Jampitsus. Masih bergabung bersama kami ada Mas Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM, dan Mas Yudi Purnomo, penyidik KPK yang pernah bertugas hingga tahun 2021. Saya ke Mas Zainur. Mas Zainur, kita lihat penahanan ex-Jampitsus ini di KPK, apakah cukup sebenarnya untuk membuat kita sedikit lega dan juga sedikit berpikir positif bahwa ini semuanya akan berjalan transparan gitu ya, dan dibilang ini adalah bentuk sinergi dan juga menjaga agar ex-Jampitsus ini tetap aman. Seperti apa, Mas Zainur? Ya, setidaknya artinya kejaksaan sudah rela untuk melepas FA, itu Mas Bre. Karena sebelumnya kan untuk sekadar memproses FA saja mereka membutuhkan waktu yang relatif lama. Bahkan ada kecenderungan untuk melindungi dengan ditetapkannya FA sebagai tersangka, kemudian melakukan penahanan dan penahanannya dititipkan di KPK, maka harapannya FA ini dapat dijerat. Setidak-tidaknya sampai FA ini kita bisa sedikit lega begitu ya. Tetapi kan nanti ini masih akan ada banyak tantangan gitu ya. Karena FA juga bukan orang biasa, ini punya kemampuan ilmu hukum yang sangat mumpuni, pengalaman penegak hukum berpuluh-puluh tahun, jejaringnya juga masih sangat lengkap, juga bawahan-bawahannya juga masih ada di Gedung Bundar, di Jampitsus. Salah satu anak buahnya dulu adalah Dirdik, sekarang menjadi Jampitsus, Bapak Kuntadi, tentu tidak boleh dianggap enteng gitu ya. Penyidik harus membuat strategi penyidikan yang benar-benar terencana dan tidak boleh sedikit pun punya rasa takut. Kenapa? Karena ini berhadapan dengan orang yang sangat mumpuni di bidang penegakan hukum. Nah, kembali lagi, saya tidak pernah meragukan kemampuan, kapasitas dari para penyidik tim 9 ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah mereka bisa kuat di dalam melawan segala macam bentuk intervensi. Intervensi itu pasti akan ada ya. Kenapa? Karena kalau kasus ini terjadi di konteks penegakan hukum oleh Jampitsus, maka kemungkinan Jampitsus terlibat di dalam kasus ini bersama-sama dengan para pejabat lain. Nah, kan ini semua akan berusaha untuk menyelamatkan diri, Mas Bre. Semua tidak ingin tersangkut, tidak ingin terciprat gitu ya. Apalagi di Gedung Bundar gitu ya, mereka akan saling untuk menyelamatkan diri, dan ketika konteks menyelamatkan diri itu tentu nanti ini akan menjadi pertanyaan bagaimana kemudian tim 9 ini bisa independen. Sekarang Mas Bre bayangkan, ketika akan mengusut perkara tipikornya, tipikor terkait dengan penanganan perkara tipikor. Artinya, tim 9 ini tentu harus memanggil tuh misalnya para penegak hukum yang menangani perkara Asabri Jiwasraya gitu ya. Siapa itu? Ya yang sekarang menjabat ada di Gedung Bundar gitu ya. Kan harusnya dipanggil, dilakukan pemeriksaan agar bisa direkonstruksi bagaimana dulu penanganan perkara Asabri Jiwasraya, bagaimana pengelolaan barang-barang aset sitaannya, bagaimana pengelolaan kemudian dari sisi penggunaan aset hasil sitaan. Itu kan semua akan direkonstruksi lagi. Nah, ini tantangan terbesarnya. Tim 9 ini harus memanggil para pejabat aktif yang sekarang masih ada di Gedung Bundar. Termasuk saya yakin juga perlu sekali untuk memanggil yang sekarang menjabat sebagai Jampitsus. Kenapa? Karena dulu adalah Dirdik yang menangani kasus
Jiwasraya dan Asabri itu. Nah. Jadi ini tidak akan mudah, tetapi ini menjadi ujian sejarah. Apakah dengan menetapkan FA ini kemudian kejaksaan komitmen untuk mengungkap semuanya secara terang benderang atau hanya dilokalisir di FA? Mas Bre. Nah, pertanyaannya kemudian ini kan sudah ada peran yang diambil KPK walaupun hanya dititipkan saja nih Mas Yudi. Apakah next dengan adanya masih keraguan kita bahwa ini bisa jadi loh ada intervensi, kemudian ada orang yang nggak mau kecipratan, kekhawatiran akan kemudian dilokalisir saja hanya di FA. Peran KPK diperbesar kapan kira-kira Mas? Hanya dititipkan seperti ini atau kemudian kapan kita bisa ambil alih? Ya, tentu sebenarnya KPK sudah bisa mengambil alih dari perkara kasus ini ada. Ya, karena intervensinya sangat begitu kelihatan dengan mata kita yang terbuka. Ya, bagaimana kejadian-kejadian, ya, mulai dari tidak menampakkan diri ya selama 14 hari, kemudian pemeriksaannya juga tidak datang dari luar, kemudian juga ada pengistimewaan terhadap kuasa hukumnya ya, bahkan bisa kompens. Kemarin yang terakhir bahkan ya SOP-nya sudah sangat jelas ya, dimanapun penegak hukum kalau tahanan memakai baju tahanan atau rompi ya, kalau di kejaksaan kan pink ya. Kemudian juga kita tahu bahwa dalam penanganan perkara ini kan sebenarnya ketika kejaksaan yang menangani harusnya bukan hanya melakukan penanganan perkara ya terhadap FA ini ya, tetapi saya setuju dengan Mas Jainur ya, bisa jadi ada teman-temannya yang lain yang kemudian terlibat ya, sehingga bagi saya bersih-bersih itu sangat penting. Jadi ketika sekarang KPK posisinya sepertinya berada di bench atau bangku pemain cadangan, bagi saya sebenarnya ini tidak tepat dari awal gitu ya. Tetapi kan tentu karena tadi gini, pengambil alihan itu kan ketika pertama KPK itu yang proaktif, kemudian yang kedua yang diambil alih penegak hukumnya mau gitu ya. Kalau misalnya KPK-nya saja sudah ogah-ogahan gitu kan, hanya menunggu saja gitu kan, kemudian mengatakan akan supervisi dan sebagainya. Saya pikir supervisi jangankan kasus yang besar ini, kasus korupsi kecil pun ya KPK juga punya tugas untuk mensupervisi, apalagi sekarang sudah ada SPDP online ya, penegak hukum harus menyerahkan SPDP-nya di situ, mengupload. Jadi bagi saya ya kembali lagi bahwa oke lah, sekarang tim 9 sudah menangani dan KPK menunggu di luar ya, walaupun masyarakat saya pernah melihat bagaimana supaya tinggi KPK menangani kasus ini gitu ya, tapi bagi saya kalau memang akhirnya yang terjadi tetap di tim 9 gitu ya, ya kita tentu harus awasi juga, karena tadi saya katakan bahwa ada hal-hal yang mereka berani gitu ya untuk tetapkan sebagai tersangka dan tahan misalnya, tapi ada beberapa hal yang masih agak kemudian mundur ya, misalnya kenapa tidak dimakaikan rompi pada saat itu, alasannya pun bagi saya tidak bisa diterima akal sehat ya, ketika mengatakan bahwa sudah malam, begitu banyak ya tersangka yang jam 3 pagi, jam 4 pagi ditahan, bisa kok dipakein rompi, kan sudah ada SOP orang ini mau ditahan. Kita tahu bahwa sekitar jam 7 sudah ada sudah perintah penahanan ya, kemudian ya artinya kan banyak waktu lah untuk menyerahkan. Saya pikir tentu juga ketika tadi diserahkan untuk ditahannya di KPK, tim 9 juga sudah memantau ini pasti tekanannya akan berat kalau misalnya masih di dalam. Jadi bagi saya ya kita benar-benar harus melakukan proteksi, terutama pimpinan-pimpinan Kejaksaan Agung sekarang gitu ya. Ada dua hal yang harus mereka lakukan selain bersih-bersih loyalis Febri supaya tim 9 ini bisa bekerja dengan baik. Yang kedua, memastikan tim 9 itu independen, memastikan tim 9 nggak takut terhadap siapapun, karena istilahnya kan ini kan hasilnya pejabat karir yang sampai mencapai eselon 1 pasti sudah banyak dijaring dan sebagainya. Anasir gangguan-gangguan terhadap mereka inilah yang harus dijamin, sebab masyarakat memantau, kepolisian juga memantau. Ingat, kepolisian kasus ini adalah dari mereka awalnya penyidikannya, tetapi karena win-win solution akhirnya diserahkan kepada kejaksaan. Jadi ini banyak yang pihak yang akan memantau, dan jangan sampai tadi
terselip slip tong misalnya, Ya. ataupun tindakan yang membuat masyarakat marah. Seperti itu. Inilah Mas. kita nantikan bersama-sama, pengawasan harus lebih ketat lagi, kita harus lebih mengawasi lagi, lebih matangnya, kita lebih terbuka lagi. Jangan sampai kemudian perkara rompi dan juga borgol ini menjadi pertanda gitu ya. Jangan-jangan di depannya tidak transparan ataupun mungkin ada intervensi di depannya. Kita akan awasi bersama-sama. Terima kasih Mas Yudi Purnomo, penyidik KPK 2013-2021, dan juga Mas Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM, sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Pagi Om Jainur.